Ratusan orang menjadi korban investasi dan arisan bodong. Salah satunya adalah DJ Morena. Karena merasa tertipu dan uang yang dikeluarkan raib tanpa kejelasan, DJ Morena dan juga sederet selebgram cantik mendatangi Polda Jawa Timur untuk membuat laporan yang diduga dilakukan oleh selebgram juga. Tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dan aku laporan supaya kasus ini cepat ditindaklanjut ya. Soalnya sebenarnya udah banyak yang laporan kan. Tapi masih belum ada pemrosesan sama sekali karena kita itu termasuk korbannya banyak di sini. Dan juga aku sama Tessa korbannya bukan di investasi, kita di arisan. Dan mereka membuat arisan itu bisa dikatakan bodong. Karena apa? Nomor 1 dan 2 ini member gaib, nggak ada membernya. Mungkin bisa dikatakan itu ownernya sendiri yang isi, seperti itu. Kalau saya 33. Iya 33, cicilan per bulannya 8,5 lah. Udah jalan 4 bulan. Kalau saya di 51 juta. Ya karena satu gate kan beda pembayarannya. Itu aku yang nomor bawah, dia masih yang di atas, jadi lebih agak besar yang. Apa yang membuat korban tergiur hingga merelakan uang yang tak sedikit jumlahnya kepada orang tersebut? Benarkah iming-iming imbalan atau keuntungan hingga mencapai 18% membuat mereka tergiur? Dari 100 orang korban, ada beberapa yang ikut paket duos alias paket program investasi dan arisan. Dan kesemuanya itu sama-sama tak membuahkan hasil hingga saat ini. Nawarin terus habis itu ada untungnya gitu. Nanti di gate yang paling bawah ada untungnya, terus ada undian juga. Ada undian emasnya, ada yang dapat cashback seperti itu. Dan kita tanya kalau ada member yang kabur seperti apa. Si owner menjawab kalau ada member yang kabur itu dia akan cover 100%. Uang yang diberikan kepada nasabah setiap bulan itu adalah uang yang dihimpun dari arisan yang bodong digabung dengan program investasi. Nah, jadi ketika investornya sudah tidak ada, investor yang besar sudah tidak ada, maka uang modal itu kan tergerus. Nah, kemudian para pelaku ini juga karena dia selebgram ya dengan ratusan ribu pengikut, dia selalu mempertontonkan gaya hidup hedon. Para korbannya pun tersebar dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi, Kalimantan hingga Bojonegoro. Investasi bodong dengan iming-iming imbalan fantastis hingga kini masih terus memakan korban. Meski sudah banyak kasus, namun para korban masih tetap tergiur dengan dalih investasi satu kali bakal mendapat imbalan berkali-kali tanpa harus susah payah bekerja. Kita melaporkan 3 orang, jadi owner Cuan Group yaitu Alexa, Feby, dan Tata Ganis. Jadi dia membuat program investasi bodong ya, dengan alasan dana talangan. Jadi uang Sidang perdata kasus CPNS bodong yang dilakukan Olivia Natania dan suaminya, Rafli Tilaar, hingga nama Nia dan Yati ikut terseret di dalamnya hingga kini masih terus bergulir. Para korban masih terus berusaha agar uang yang telah disetor sebelumnya kepada Olivia segera bisa dikembalikan secepatnya. Dalam sidang kali ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beragendakan kesimpulan. Namun sayangnya untuk kesekian kalinya, Nia, Olivia, dan Rafli kembali tak dihadirkan di persidangan. Ini agenda untuk kasus Olivia Natania sudah memasuki tahap kesimpulan. Nah, berarti tinggal satu tahap lagi yaitu putusan. Nah, kebetulan hari ini kita menjabarkan dari proses persidangan selama ini dari rilas panggilan yang memang sudah sah diterima oleh Olivia Natania di Rutan Pondok Bambu. Kemudian sudah sah diterima juga oleh Rafli karena diantarkan ke kantornya walaupun yang menerima bukan Rafli langsung, tapi dari pihak kantor tidak menolak atau tidak menolak surat itu karena memang Rafli masih bekerja di sana dan akan disampaikan ke Rafli. Kemudian kalau Ibu Nia dan Yati surat rilas panggilannya itu yang kerja di Ibu Nia dan Yati bilang mereka tidak bisa menerima surat karena belum dapat perintah dari turut tergugat.
Pihak korban melalui kuasa hukum menyangkal jika rilis panggilan tidak sampai pada yang bersangkutan merupakan salah besar. Desi telah mengirim satu persatu ke kantor pengacara Olivia dan juga kediaman Nia. Meski demikian, para korban hakul yakin meski ketiga orang yang bertanggung jawab itu tak hadir di persidangan, semua proses hukum berjalan dengan lancar. Sudah dihadiri, padahal rilis panggilan semua sudah dinyatakan sah. Karena surat panggilan yang ditujukan ke Olivia Natania sebagai tergugat 1 itu diterima sendiri oleh Olivia Natania. Jadi untuk proses rilis panggilan pun sudah kita jabarkan di dalam kesimpulan kita bahwa semua rilis panggilan sudah dianggap sah oleh pengadilan. Karena tidak mungkin suatu instansi pengadilan akan melanjutkan suatu proses tanpa mengikuti SOP. Jadi SOP sudah sesuai kok, makanya sidang tetap berjalan sampai saat ini. Sejatinya kasus ini benar-benar melelahkan. Semua korban yang hingga kini belum dikembalikan uangnya berharap bisa diselesaikan secepatnya. Apalagi uang tersebut merupakan uang tabungan hingga pinjaman dari orang lain. Yang ini udah banyak banget Mas, ini kita daftar itu tahun 2022 bulan Juni ya kalau nggak salah. Bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang udah Oktober 2023. Kenapa Pak? Kenapa sih prosesnya lama ya? Karena memang bukti surat yang kita ajukan lumayan banyak, itu jumlahnya sekitar 900-an deh. 900-an daftar bukti. Dari satu orang itu kan jumlah peserta itu kan 179. Nah, satu orang itu bisa 5 alat bukti surat. Jadi sekitar 900 alat bukti surat yang kita ajukan dan itu pun bertahap prosesnya. Jadi makanya sidangnya agak lebih lama. Sebenarnya pada saat itu para pelapor, para korban itu tidak menginginkan penggantian terhadap Bunia, bukan. Jadi Bunia itu waktu itu diminta untuk menjembatani biar bisa bertemu dengan Olivia pada awal-awal. Karena kenapa Olivia tidak bisa ditemui? Ditelepon nggak bisa, didatangkan ke rumahnya nggak ada. Jadi para korban carilah Bunia nih, gitu kan. Nah saat itu para korban menceritakan ke Bunia, Bunia berjanji mau menjembatani bertemu dengan Olivia. Tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi. Sementara Amel yang merupakan event organizer yang diduga tertipu oleh Yadi Sembako dan Gus Anom tak mampu menahan beban lantaran uang 250 juta rupiah untuk biaya ganti rugi belum juga kembali. Hingga detik ini, baik Yadi maupun Gus Anom belum ada itikat baik untuk memberi uang pengganti tersebut. Beban yang berat itulah yang membuat Amel tak mampu membendung air matanya kala terdesak oleh para vendor dan karyawannya yang belum ia bayar. Sebelum somasi itu saya dihubungin mau dijaminkan kunci apartemen. Ya saya bilang, Bang buat apa kunci apartemen doang? Ini nggak berharga, maksudnya saya butuh uang aja buat pembayaran saya yang sudah saya kerjakan dan teman-teman yang saya pekerjakan gitu kan. Ini kan kalau enggak saya yang harus bayar semua kan Mas gitu kan. Mereka juga pasti menuntut saya nanti. Setelah itu ternyata kunci apartemen ini saya dengar-dengar udah dijaminkan ke 3 orang juga. Pokoknya saya tahulah dari inilah dari teman-teman yang lain ya kan. Nah setelah itu dia suruh jualin barang di studio, barang studionya dia gitu. Ya untuk apa masa saya minta uang saya disuruh jualin barang mereka kan? Itu kan nggak enak banget gitu loh. Itikat bayarnya nggak ada sampai detik ini. Iya sama sekali nggak ada. Niat hati ingin meminta uang ganti rugi lantaran semua kerja kerasnya di-cancel oleh pihak Yadi, justru Amel mendapat cacian. Kata-kata yang kurang menyenangkan itulah membuat hati Amel hancur. Dan mirisnya pihak Gus Anom justru bakal melayangkan laporan atas dugaan pencemaran nama baik kepada siapa saja orang-orang yang telah melaporkannya. Aku minta, ya udah Bang, kalau tim kita di-cancel, kita minta pembayaran cash atas yang sudah kita kerjakan. Yang sudah kita kerjakan itu kan rundown acara,
kreatif, desain set, desain flyer, desain tabcase, itu kan semuanya udah dikerjakan. Aku harus membayar teman-teman aku yang aku pekerjakan ini kan. Nah, tiba-tiba mereka cancel seperti itu, aku minta, "Bang, uang cash, kalau mau ceknya saya kembalikan." Akhirnya adalah kata-kata nggak ngenakin dari mereka itu, kayak duit nenek moyang lo lah, apa segala macam. Kok udah jelek mas, jelek banget kita, udah nggak dipercaya lagi, kayak duh ngapain sih kita susah-susah ngikutin lo dari kemarin, bantuin malah jadi kayak gini endingnya gitu. Terus ya udah gimana Mel, tanggung jawabnya, urusin lah gitu. Mereka udah marah semua mas sama saya, kalau nggak beres ya saya kan yang tanggung semuanya gitu loh. Jadi ya mau gimana ya, dari mereka lah harus tanggung jawab ini, yang pelaku inilah. Nama baik saya udah hancur Kak. Kalau nama baik saya udah hancur begini. Gara-gara siapa? Gara-gara nggak sanggup bayar gitu, Kak. Yang menjadikan siapa ada pembayar masuk? Ya tanya komisaris gitu, Kak. Nama saya udah hancur begini. Meski entah kapan uang pengganti itu dibayar, namun Amel terus berusaha, entah Yadi maupun Gus Anom, mengganti semua kerugian yang telah Amel keluarkan. Lantas akankah Amel bakal mengikuti jejak Adri Permana yang telah melaporkan Yadi dan Gus Anom ke Polres Tangerang Selatan? Ya kan saya udah buat laporan ya kan, diurus dengan Bang Dedi DJ itu lawyer saya. Nanti kalau langkah-langkah hukumnya yang lebih tahu jelas pasti Bang Dedi ya. Saya hanya mengikuti aja, saya kan buta hukum nih mas, nggak ngerti gitu kan. Terus ya saya curhat ke dia, konsultasi, dia kasih arahan ya kan. Udah saya ikutin aja langkah hukumnya gimana. Yang penting intinya saya ingin hak saya aja kembali gitu.